Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idin Susanti dari jurusan Teknik Arsitektur Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan menyampaikan atau sedikit menjelaskan bagaimana kewajiban dalam menuntut ilmu dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, sudah menjadi hak dan kewajiban kita sebagai seorang yang menuntut ilmu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwasannya kita diwajibkan untuk mencari ilmu baik itu dari kalangan laki-laki atau perempuan. Nah, kira-kira siapa saja sih yang wajib untuk menuntut ilmu? Apakah anak-anak saja atau orang dewasa? Menurut pepatah, tuntutlah ilmu dari buah yang bayi hingga liang lahat. Kewajiban dalam menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita. Kewajiban ini akan terus ada dan tidak akan terlepas hingga akhir hayat kita. Karena dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang. Karena dengan ilmu pengetahuan, maka manusia bisa bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Kebutuhan manusia akan ilmu lebih besar jika dibanding dengan kebutuhannya pada makanan dan minuman. Hal ini ditambahkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dalam satu hari hanya dibutuhkan 2-3 kali, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan sepanjang waktu. Dalam menuntut ilmu diperlukan tata krama. Hal ini bertujuan agar ilmu yang didapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, serta bisa menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Ada 5 hal yang perlu diamalkan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, 1. Ikhlas karena Allah. Teman-teman, niat kita dalam mencari ilmu itu seharusnya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Dalam mencari ilmu dibutuhkan keridhaan Allah. Ketika keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercapai, maka tujuan lainnya akan mendekat. Yang kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan. Semua orang pada awalnya bodoh, tidak memiliki ilmu. Maka dari mengajar ilmu juga harus ditujukan untuk membuat kita berguna dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, terbuka terhadap perbedaan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kamu sebagai seorang penuntut ilmu menerima perbedaan pendapat tersebut dengan lapang dada. Karena itu, jangan sampai memfitnah apalagi sampai menghina orang lain yang kebetulan berbeda pendapatnya denganmu. Yang keempat, praktikkan apa yang kamu pelajari. Melibatkan adab dalam diri penuntut ilmu berarti mengamalkan ilmu yang didapat. Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon tersebut tumbuh tanpa bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nah, yang kelima, ini nih yang paling penting, hormati gurumu. Sebagai seorang penuntut ilmu, memuliakan dan menghormati gurunya adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap pencari ilmu. Karena tanpa seorang guru, seorang penuntut ilmu tak akan pernah mampu memperoleh ilmu yang ia cari. Menurut Imam Syafi'i, setidaknya ada 6 syarat seseorang dalam mencari ilmu. Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan aku terangkan sebagai halnya itu. 1. Zakaun, yang artinya kecerdasan. Sebagai seorang penuntut ilmu, perlu adanya kecerdasan di dalam dirinya. Yang kedua, hirsun, yang artinya keinginan yang kuat. Untuk mendapat ilmu, terlebih ilmu agama, harus ada rasa ingin dari dalam diri kita. Mentalitas ilmu yang utama ada di sini. Karena untuk era yang sekarang sangat sulit untuk menekankan anak-anak muda dalam menuntut ilmu. Keinginan yang kurang dan rasa ingin tahu yang menipis. 3. Dirhamun, yang artinya biaya.
Ilmu itu mahal, maka dari itu diperlukan biaya yang banyak untuk mencari ilmu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh serta ingin, maka dengan cara apapun ada tidak ada biaya, insya Allah jalan untuk menuntut ilmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ijtihadun, yakni bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki niat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Bukan hanya untuk dibuat mainan sebagai bahan candaan saja, karena ilmu itu berharga. Hanya orang-orang yang mau dan bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan ilmu tersebut tanpa sia-sia. Yang kelima, suhbatu ustazin, yakni dekat dengan guru. Dekat dengan guru dalam artian tidak hanya sering bercanda, sering bertemu, tetapi dalam menghormatinya, mematuhinya, dan mengikuti perintahnya. Maka ridho dari guru juga akan menyertai perjalananmu dalam mencari ilmu. Yang keenam, ini yang terakhir, yakni tulu zaman, yang artinya waktu yang panjang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kewajiban dalam menuntut ilmu bukan hanya untuk anak-anak atau remaja, tetapi kewajiban setiap manusia dari awal lahir hingga akhir hayatnya. Bukan waktu yang singkat, penuh perjalanan, penuh rintangan yang perlu dihadapi dalam menuntut ilmu. Maka diperlukannya keikhlasan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan bahkan di akhirat tidak dapat diraih tanpa menuntut ilmu. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan keutamaan berikutnya adalah menuntut ilmu akan mempermudah jalan menuju surga. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sudah banyak hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap ilmu. Ilmu di dalam Islam juga dinilai sebagai ibadah, karena pada dasarnya hukum menuntut ilmu bersifat wajib dan akan menjadi penuntun kita kelak di akhirat. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka harus dengan ilmu. Demikian keutamaan dalam mencari ilmu serta kewajiban dalam menuntut ilmu. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dan terus menambah wawasan serta pengetahuan kita. Tapi jangan lupa, tujuan akhir dari ilmu itu untuk diamalkan, sehingga sedikit ilmu yang kita dapat, yang paling penting adalah bisa melakukan dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.